Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan tentang materi filsafat pengetahuan. Sebelum memulainya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama saya sendiri, yaitu Safari Rizky Pratama dengan NPM 2019 4350 1748. Saya Muhammad Pangeran Arif Wicaksana dengan NPM 2019 4350 1790. Saya Syukur Ageng Hidayah dengan NPM 2019 4350 1737. Dan ini anggota kami yang kebetulan berhalangan untuk hadir. Perkenalkan, nama saya Yudi Adi Widianto dengan NPM 2019 4350 1750. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tama. Silakan Tama, dipersilahkan membaca. Ya, selanjutnya di sini saya sebagai pembaca pertama ingin membawakan materi kelompok kami yang berjudul Filsafat Pengetahuan. Latar belakang. Ditinjau dari segi historis, hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat menyolok. Pada permulaan sejarah filsafat di Yunani, filosofia meliputi hampir seluruh pemikiran teoritis. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari, ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang lain. Filsafat Yunani kuno yang tadinya merupakan suatu kesatuan kemudian menjadi terpecah-pecah. Lebih lanjut, menurut Nuhelman 1982 mengemukakan bahwa dengan munculnya ilmu pengetahuan alam pada abad ke-17, maka mulailah terjadi perpisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17 tersebut ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Yang kedua, satu, ada rumusan masalah. Di sini kami akan membahas rumusan masalah kami, yaitu yang pertama, bagaimana kedudukan filsafat dalam pengetahuan. Yang kedua, apa pengertian filsafat menurut para ahli. Dan tujuan kami, yang pertama, menjelaskan mengenai kedudukan filsafat dalam pengetahuan. Yang kedua, mengetahui pengertian filsafat menurut para ahli. Dan di sini pembahasan yang pertama, pembahasan kedudukan filsafat dalam pengetahuan. Yang pertama, di sini kami membahas pengertian filsafat. Dalam studi awal filsafat, tentu masalah pertama yang harus diselesaikan. Apa itu filsafat? Dengan pertanyaan itu kita memasuki medan filsafat. Karena pertanyaan yang dimulai dengan apa merupakan pertanyaan filsafat. Pertanyaan demikian dijawab dengan pengertian. Pengertian itu dirumuskan dengan definisi yang jelas. Filsafat itu adalah pengetahuan. Filosof menyusun buah pikirannya, membentuk suatu sistem pengetahuan yang kita sebut filsafat dan filosof itu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilakan untuk rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya Tama. Di sini jenis pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki umat manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengetahuan yang berasal dari manusia itu sendiri dan yang berasal dari luar manusia. Jenis pengetahuan yang kedua inilah yang dianggap atau dipercaya berasal dari pencipta manusia dan alam, yang oleh orang beragama disebut Tuhan. Diistilahkan wahyu. Golongan materialis tidak mempercayai adanya jenis pengetahuan kedua ini karena mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, atau bisa disebut ateis. Al-Kindi menyebut pengetahuan jenis pertama itu pengetahuan ilahi yang dasarnya keyakinan, dan jenis kedua pengetahuan yang didasarkan pemikiran. Ada 3 kategori pengetahuan. Yang pertama pengetahuan indera, pengetahuan ilmu, dan yang ketiga pengetahuan filsafat adalah apa yang dikenal atau dihasilkan pekerjaan, dapat disimpulkan semua milik atau isi pikiran ialah pengetahuan.
Selanjutnya jenis agama, di samping pengetahuan manusia dan pengetahuan Tuhan, ada pula pengetahuan agama, yaitu pengetahuan berintikan pengetahuan Tuhan dan ulasan, keterangan, tafsiran, perincian yang berasal dari pengetahuan manusia terhadap wahyu tersebut. Ada dua jenis agama, yaitu agama budaya dan agama langit. Agama budaya menurut ilmuwan Barat lahir dari kebudayaan manusia, sedangkan agama langit diwahyukan oleh Tuhan dari langit. Ajaran agama budaya kebanyakan berisikan filsafat kemanusiaan, sedangkan ajaran agama langit diturunkan melalui wahyu. Batas-batas pengetahuan. Pengetahuan indera, lapangnya segala sesuatu dapat disentuh oleh panca indera secara langsung. Batasnya sampai kepada segala sesuatu yang tidak tertangkap oleh panca indera. Yang kedua, pengetahuan ilmu, lapangnya segala sesuatu yang dapat diteliti atau diriset atau dieksperimen. Batasnya sampai kepada yang tidak atau belum dapat dilakukan penelitian. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh budi atau rasio manusia yang alami atau bersifat alam dan nisbi atau relatif terbatas. Batasnya ialah batas alam. Namun demikian juga mencoba memikirkan sesuatu yang di luar alam, yang disebut oleh agama itu Tuhan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Subur. Kepada Subur dipersilahkan. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan materi tentang filsafat di berbagai masyarakat. Sebagai seorang yang beragama, kita harus mengatur perbuatan kita agar sesuai dengan perintah agama, serta menjauhi larangannya. Nilai baik dan buruk itu diajarkan oleh agama kepada kita semua. Agama itu kita warisi dari Rasul. Rasul memberikan pengertian, tafsiran, dan ulasan tentang ajaran agama. Maka bagi jamaah agama, Rasul itu sesungguhnya berfungsi sebagai filsuf. Dalam masyarakat modern, filsufnya adalah ahli pikir yang mengajarkan aliran paham yang membentuk pandangan hidup dan sikap hidup. Pandangan dunia dan sikap hidup itu mengendalikan perbuatan kita. Dengan demikian, jelaslah bahwa filosofi itu tidak harus menurut gambaran tanggapan umum, dan filsafat itu sesungguhnya berada di tengah-tengah kita dalam laku perbuatan dan tindakan sehari-hari. Kehidupan kita dikendalikan dan diarahkan oleh filsafat. Selanjutnya, filsafat dalam Islam. Yang pertama, pengetahuan murni dari Tuhan diistilahkan dengan wahyu, dikondisikan dalam bentuk kitab Al-Quran. Yang kedua, pengetahuan Nabi dan Rasul. Tuhan yang berasaskan atau lanjutan wahyu diistilahkan sunnah hadis Nabi. Yang ketiga, pengetahuan ulama, ilmuwan yang berasaskan, berpedoman, berkaitan dengan atau digerakkan oleh wahyu dan hadis Rasul, merupakan hadis ijtihad. Dengan membahas kedudukan filsafat dengan pengetahuan, mulailah kita berkenalan dengan dia. Tetapi perkenalan itu tidak akan mantap apabila kita tidak mengaji pengertiannya dan merumuskan definisinya. Seperti pula pengenalan kita dengan seseorang baru akan mantap manakala kita tahu namanya dan mengerti tentang dia. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ahli, yaitu Al-Farabi, filsuf muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya ada ahli Johann Gottlieb Fichte, filsafat sebagai ilmu dari ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Yuda. Oke, untuk pengertian filsafat menurut Stephen R. Toulmin menyatakan filsafat adalah sebagai suatu cabang ilmu. Filsafat ilmu mencoba pertama-tama menjelaskan
unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode pergantian dan perhitungan, peranggapan-peranggapan metafisis, dan seterusnya, dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika. Menurut Notognegoro, filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya, seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan. Kesimpulan dari para ahli, jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. Pengertian ini merupakan kumpulan dari pendapat para ahli mengenai filsafat yang bertugas memberi landasan filosofis untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu pengetahuan, sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cakep dah.